wabarakatuh. Terima kasih waktunya moderator. Mohon maaf sebelumnya Buya. Bagaimanapun ketika kajian ini dipaparkan, maka kita selalu ingat ke hal-hal yang kemarin. Pertama, saya ingat pada saat tahun kemarin Buya mengatakan di dalam pengajian itu mengetahui Tuhan. Ini kembalinya nanti ke Haya juga. Mengetahui Tuhan, kalau dalilnya bumi dan langit, maka kehabisan dalil. Maka yang tepat mengetahui Tuhan adalah dengan rasa. Iya. Itu pada waktu itu saya seolah-olah udah kenyang di dalam tauhid, sempurna. Artinya memang bahasa yang kayak begitu itu bisa memahamkan kita. Ketika kita mengetahui Tuhan dengan rasa, kita hampir sama dengan menyamakan ketika saya pinjam mobil di Haji Mustofa. Nah, mobilnya kan ada GPS-nya. Lah itu saya meminjam mobil itu akan diketahui oleh pemilik mobil. Iya, iya, iya. Yang kedua, Allah menjadikan Adam setelah faidah sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita jelas hidup saya ini selalu diawasi oleh ruh Tuhan. Ya. Ketika kita sudah punya rasa bahwa kita diketahui dimanapun, bagaimanapun, dan keadaan lagi apapun, mestinya rasa ini yang bisa berbuat segala macam. Artinya kita tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap Tuhan. Termasuknya lupa juga dengan malu juga, lebih malu dan lebih takut dengan Tuhan ketika saya sudah punya rasa bahwa saya ini diawasi segala gerak-gerik kehidupan saya. Pertanyaan nanti di ujung Buya. Artinya begini, saya sekarang begini, memang ini unek-unek saya Buya. Jadi betul-betul Buya itu orang pemberani, reformasi hukum, supremasi hukum, reformasi tauhid. Saya baru ketemu ada satu guru yang mengatakan Tuhan itu semuanya tahu. Kayak kita punya mobil dipinjamkan ada GPS-nya. Tanpa malaikat pun saya tahu, kata Tuhan. Ini yang saya kagum Buya mengatakan, tanpa malaikat pun buat ngapain, itu formalitas. Kemarin malam Buya bicara begitu. Aduh, ini betul-betul kan saya. Artinya berbicara masalah malu, memang saya saksikan sendiri. Buya muter-muter ngomong berapa kali pun ini menjadikan membuat santri Buya agar supaya mengenal Allah. Jadi Masya Allah luar biasa yang di sini. Nah, ketika kita sudah mengenal Allah bahwa kita ini diawasi dengan CCTV Allah, dengan GPS Allah, mau lari kemana kita ini? Artinya ini punten Buya, pertanyaan saya ini pengertian saya tuh bener nggak, nantinya pertanyaannya begitu. Artinya setelah kita tahun kemarin ingat bahasa Buya mengetahui Tuhan itu dari rasa. Kemudian setelah kita mempunyai rasa diselimuti oleh pengetahuan Tuhan, maka kita tidak akan bisa lari kemana-mana. Ya. Yang ketiga, ini jangan orang mengatakan jangan terlalu jero ning pik ning tauhid. Iya. Bukan sindik saking beli bisa barang sih. Yang ngomong bapak saya tuh. Saya juga kiai gedean tuh. Kalau yang mengatakan Buya maksudnya bisa. Tuhan itu dikira nggak tahu, tanpa malaikat pun tahu. Artinya sedikit banyaknya mohon penjelasan Buya itu tentang Tuhan pun selalu tahu. Saya sedikit banyaknya akan mungkin iya karena wadah fatu fihi min ruhi, di kita ini ada Tuhan. Iya. Di kita ini ada roh Tuhan. Ngapain kita mau lari kemana? Malu, takut, di sini kumpul jadi satu. Jadi istilahnya bener nggak punten Buya, barangkali saya mohon dibenarkan pada saat ini. Ya, betul. Sekian.
mohon maaf lahir batin. Ya sangat betul sekali bahwa di dalam diri kita ini oleh Allah diinstal softwarenya. Jadi kita menjelajah kemana saja itu dipantau di Google tuh ada di mana di providernya tuh. Kamu berselancar kemana malam ini ada semuanya. Muter-muter kemana pun tercatat semuanya itu. Nanti lihat ya juga ada. Terus ya lihat aja memori, cek kemarin. Terus semuanya akan tercatat semuanya jam sekian tanggal semuanya ada. Manusia saja dengan teknologi yang canggihnya sekarang seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang Kang Haji Khairon paham karena teknologi itu sudah semaju ini. Dulu nggak mungkin kita menerangkannya toh. Ya, tetapi dalam artian tidak berarti keyakinan kita lebih kuat dari mereka, sama kok. Setelah juga ada yang lama juga, tergantung pada ininya. Memang pada akhirnya kontrol Tuhan itu melekat pada diri kita. Namanya apa? Dulu tuh waskat ya, pengawasan melekat zamannya Pak Harto itu sebetulnya dengan bagus banget itu istilah itu, pengawasan melekat itu. Jadi mobil inventaris ya melekat kita mengawasi dong, jangan terus selalu ditangkap polisi mobil plat merah pakai belanja supermarket, kan bukan untuk itu, untuk ke kantor tujuannya semacam itu. Jadi ya sehingga nanti dan ini internet yang Allah bikin di dalam diri kita ini kan jauh lebih canggih. Kalau kita mau berselancar kemana-mana kalau pakai internet itu di kelas dulu kan, betul nggak? Baru buka yang new lagi, buka lagi terus nggak ada masalah. Tapi kalau dalam otak kita nggak usah ditutup, terbuka semuanya kok. Betul nggak? Sejak kita lahir sampai sekarang saya masih bisa menggambarkan terjadi dalam pikiran saya. Memori kita kan jauh itu, kalau memori kita kalau diukur berapa tera tuh. Iya, ya tetap aja kecanggihan manusia tidak akan melebihi kecanggihan Tuhan kok. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tetapi nanti pada akhirnya saya akan menilai Kang Haji Khairon ini apakah punya haya atau tidak, atau punya takwa atau tidak, atau takutnya itu kan ada standar tes ya, pembuktian. Memang pada hakikatnya aku cinta kepada seorang perempuan, dia nanya mana buktinya engkau mencintaiku. Tidak mungkin ku tulis di atas kertas dong, ini kapan-kapan bisa dibakar kok, ya kan? Dan itu tidak bisa divisualisasikan bentuk seperti ini, warnanya ini enggak ada. Tapi yang ada kan indikatornya, pembuktiannya. Ketika dia sedang kekurangan biaya kuliah, belum bayar, bang, saya belum bayar, nggak punya duit, masa nggak dikasih? Kalau saya nggak kasih juga sampai dia sekolahnya DO, ya namanya bohong dong, betul nggak? Dia sakit terkapar karena corona di rumah sakit, miliknya juga enggak, bener nggak kamu cinta? Iya, begitu pakai SMS, bang, aku butuh kehadiranmu, ya Allah jam 2 malam berangkat, betul nggak? Nah sekarang kamu sedang tidur, hayya ala sholat, datang nggak? Enggak kok. Jadi kan bisa diukur sebesar apa rasa cintamu itu. Nah itu saya cerita berulang-ulang, tapi kenapa saya ulang-ulang lagi? Bahwa banyak orang kepengen mendekatkan dengan Tuhan, mencari dukun, mencari seorang sakti, mencari mursyid di mana-mana, sampai dia meninggal dunia dipersalahkan. Ngapain kamu mencari aku jauh muter-muter sampai ke Gunung Dieng, sampai ke Mukus segala macam? Padahal tetanggamu yang meninggal dunia, kalau kau datang ya kan takziah ke rumahnya, engkau lerai penderitaan keluarganya, bawa beras, bawa uang diamplopin. Sudah ketemu dengan aku sejak dulu kok. Kalau teman-teman sedang sakit, yang terkapar corona, nggak punya obat, kan kamu datang bawa uang. Sudah sejak dulu kamu ketemu dengan aku. Karena aku di samping orang yang sakit itu, aku di samping orang yang meninggal itu. Artinya bahwa kalau ingin dekat dengan Allah, cobalah perhatikan penderitaan manusia yang ada di sekitarmu itu. Terima kasih. Oke.